Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafidatul Hasanah, NIM T 2017-1369. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait proposal penelitian tindakan kelas yang sudah saya lakukan. Jadi di sini yaitu judul proposal yang saya angkat adalah implementasi belajar di rumah yang dilakukan melalui aplikasi Zoom sebagai upaya peningkatan pemahaman pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti terkait materi bab zakat pada siswa kelas 10 AHP 1 di SMKN 5 Jember tahun pelajaran 2019-2020. Jadi alasan atau sebab akibat kenapa saya mengangkat judul tersebut, yakni dilatar belakangi karena adanya pasca pandemi COVID-19. Jadi sekarang ini banyak sekolah-sekolah dan adanya kebijakan dari pemerintah bahwasanya sekolah atau pembelajaran dialihkan atau dilangsungkan di rumah masing-masing. Jadi media yang digunakan yaitu melalui gadget atau handphone masing-masing, seperti itu. Di sini rumusan masalah yang saya angkat yaitu bagaimana peningkatan pemahaman siswa kelas 10 terkait mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti terkait materi bab zakat yang dilakukan melalui aplikasi Zoom di SMKN 5 Jember tahun pelajaran 2019-2020. Jadi di sini kelas AHP 1 ini menerapkan pembelajaran PAI dan Budi Pekerti itu melalui aplikasi Zoom atau video conference. Yang selanjutnya yaitu kajian teori. Jadi di sini kajian teori yang peneliti angkat yaitu ada 5, diantaranya implementasi belajar di rumah, yang kedua aplikasi Zoom, yang ketiga upaya peningkatan pemahaman, yang keempat mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti, dan yang kelima yaitu zakat. Jadi yang pertama yaitu implementasi belajar di rumah. Maksudnya implementasi belajar di rumah yaitu jadi bagaimana penerapan pembelajaran yang dilakukan melalui rumah masing-masing, seperti itu. Dan yang kedua yaitu aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom seperti yang kita ketahui, aplikasi Zoom itu merupakan aplikasi video conference yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan rapat atau diskusi secara online atau via daring dalam jaringan, begitu. Jadi aplikasi ini bisa digunakan melalui gadget atau PC masing-masing, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu upaya peningkatan pemahaman. Upaya peningkatan pemahaman di sini maksudnya bagaimana usaha atau cara agar supaya pembelajaran yang dilakukan di rumah masing-masing itu layak atau seperti halnya dilakukan pada pembelajaran di sekolah seperti pada umumnya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya jika sekolah dilakukan di kelas, jadi mereka itu bisa lebih leluasa untuk berkomunikasi, bertukar pendapat, berdiskusi, seperti itu. Jadi aplikasi Zoom ini digunakan sebagai media untuk belajar, berdiskusi yang memungkinkan agar supaya peserta didik dapat lebih memahami materi yang sedang diajarkan. Dan yang keempat yaitu mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Jadi mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti seperti yang halnya kita ketahui, mata pelajaran ini adalah suatu mata pelajaran wajib pada setiap jenjang pendidikan. Mata pelajaran PAI ini menjelaskan atau mempelajari terkait norma-norma ketuhanan yang ada pada syariat Islam atau norma-norma Islam, seperti itu.
Namun tidak hanya itu, karena ada lanjutannya dan budi pekerti. Jadi tidak hanya kepada Tuhan, tidak hanya norma kepada Tuhan, melainkan juga norma yang berlaku di masyarakat seperti itu. Yang terakhir adalah zakat. Jadi zakat di sini adalah salah satu ibadah wajib yang ada pada rukun Islam. Jadi zakat itu merupakan sebuah ibadah yang dilakukan dengan cara kita mengeluarkan sebagian harta kita kepada seseorang yang berhak menerimanya, seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu metode penelitian yang digunakan. Jadi di sini metode penelitian yang saya gunakan yaitu model Chemist and Taggart. Model Chemist and Taggart itu memiliki beberapa siklus dan 4 komponen. Jadi siklus itu seperti kata lainnya seperti tahap, seperti itu. Dan 4 komponen diantaranya yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan yang terakhir yaitu refleksi. Yang pertama perencanaan. Jadi sebelum kita melakukan sebuah pembenahan atau tindakan, kita harus merencanakan terlebih dahulu. Jadi jika kita sudah mengetahui sebuah masalah, kita harus merancang terlebih dahulu. Jadi tindakan apa yang akan dilakukan terkait masalah yang sedang terjadi, seperti itu. Dan yang kedua yaitu tindakan. Tindakan adalah sebuah penerapan dari solusi yang akan dilakukan untuk memperbaiki masalah yang sedang terjadi. Dan yang ketiga yaitu pengamatan. Pengamatan di sini bisa disebut dengan kata observasi. Maksudnya yaitu observasi setelah kita melakukan tindakan. Jadi kita melihat atau mengamati apakah tindakan yang kita lakukan sudah mulai terlihat adanya peningkatan dari masalah tersebut atau tidak, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu refleksi. Jadi refleksi itu adalah sebuah penilaian ketika bagaimana setelah kita lihat, jadi kita pertimbangkan kembali masalah tersebut sudah terlihat membaik atau tidak. Jadi solusi atau tindakan yang sudah kita lakukan sudah tepat atau belum untuk masalah yang sedang terjadi tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Jadi hasil penelitian yang saya lakukan yaitu terdapat 2 siklus. Dan yang siklus pertama yaitu nilai rata-rata yang diperoleh sudah cukup baik. Maksudnya di sini dengan nilai KKM yang 75%, dan sedangkan di sini sudah mendapat nilai 78,47%, itu bisa dikategorikan cukup. Namun di sini yang saya ketahui dan berasal dari data yang saya peroleh, jumlah siswa yang tuntas dari 36 siswa itu hanya 27 yang tuntas, sedangkan 9 diantaranya masih belum tuntas. Sebab akibat mereka belum tuntas yaitu karena mereka belum terlalu memahami terkait materi yang sedang dipelajari atau diajarkan, seperti itu. Jadi mereka ketika mengerjakan sebuah soal atau esai seperti itu atau sebuah kuis, mereka hanya asal menjawab. Jadi mereka tidak tahu materi tersebut itu sebenarnya bagaimana, gitu. Dan yang pada siklus 2 ini nilai rata-rata yang diperoleh cukup meningkat. Jadi dari nilai rata-rata 78,47 itu meningkat menjadi 82,36, dan itu bisa dikategorikan baik. Jadi dari 36 siswa yang sebelumnya pada siklus 1, 9 diantaranya tidak tuntas. Jadi di sini hanya sisa 4 orang yang tidak tuntas. Jadi 5 diantaranya sudah tuntas, seperti itu. Sebab akibat mereka sudah tuntas diantaranya karena
selain menggunakan aplikasi Zoom ini, seorang peneliti atau guru itu memberikan tugas seperti mengerjakan atau